Oke, jadi kita akan masuk ke bab 2, yaitu dualitas, ya, atau duality di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajari di sini? Kalau kita punya operator nantinya dari katakanlah ruang panah ke ruang panah, jika dia punya inverse, maka ini baik ya, kalau kita berada di X, kita bisa ke Y, kalau kita berada di Y, bisa ke X lagi. Ya. Jadi dengan adanya T inverse itu, pengetahuan mengenai T menjadi lengkap. Ya. Nah, tetapi sayangnya ini tidak selalu terjadi. Nah, jadi kita hanya punya ini saja, kemudian usaha orang adalah membuat suatu pemetaan baru. Pemetaannya itu dari Y aksen begitu, itu yang namanya nanti ruang dual yang isinya adalah semua fungsional linier ya, ke X aksen. Nah, dalam hal ini ada pemetaan baru yaitu yang disebut sebagai T aksen gitu, atau di dalam matriks jika T itu berkaitan dengan matriks A, misalkan matriks representasinya, maka matriks representasi dari ini adalah A transpos. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk sembarang ruang panah. Jadi seperti saya katakan, di fungsional ini lebih cenderung untuk membahas ruang panah yang dimensinya tak hingga. Nah, jadi di sini definisi, jika X itu adalah ruang panah atas lapangan F, kemudian F dari X ke lapangannya, ya, itu disebut fungsional linier jika mengawetkan keterhubungan kebergantungan linier, yaitu apa? Untuk setiap X1 dan X2 di X, ya, dan alfa 1, alfa 2 di F, berlaku F alfa 1 X1 plus alfa 2 X2 sama dengan alfa X1 plus alfa 2 Fx2. Saya kira ini tidak ada sesuatu yang baru kalau Anda sudah mempelajarinya di matriks. Nah, hal yang baru adalah definisi F. Saya kira saya tidak perlu menulis lengkap lagi. X ke R ke F, ya, disebut fungsional terbatas jika ada bilangan M positif, demikian sehingga harga mutlak dari Fx itu lebih kecil M X begini. Ya. Jadi ini yang disebut terbatas. Dan mudah dibuktikan bahwa jika F fungsional terbatas, nantinya akan kontinu. Ya. Nah, sebelum kita membahas ke situ, yang mungkin akan kita bahas pada saat operator, ya. Jadi di sini contoh yang klasik itu adalah jika X-nya adalah ruang Hilbert, ya, ruang Hilbert, dan Y itu elemen H, gitu, maka
fx yang sama dengan hasil kali dalam dari x, y itu adalah contoh dari fungsional linier, mudah diuji. Saya kira pasti ada di aljabar linier, fungsional linier, dan terbatas di sini. Nah, mengapa terbatas? Yaitu menggunakan Cauchy-Schwarz. Ya. Jadi kalau XY itu begitu, maka kita punya harga. Ini adalah hasil kali dalam. Seperti biasa, karena normnya ini ada satu, jadi saya tidak perlu menuliskan dia ada di norm di mana. Ya. Nah, kemudian jika F-nya itu adalah fungsional terbatas, ya, jadi jika F-nya fungsional linier terbatas, ya, linier, N-nya hilang, kembali mencoba menulis, biasanya pakai teks. Jika F fungsional linier dan terbatas, ya, maka kita akan mendefinisikan norm, ukuran dari F. Ya, perhatikan bahwa ukurannya itu ini norm ya, karena dia bukan hanya sekedar bilangan, tapi suatu fungsional ya, yaitu supremum dari harga mutlak fx per norm x. X-nya anggota X dan tentu saja dia tidak nol ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai supremum 1 per akar X gitu. Ya, fx dan itu bisa kita tulis sebagai supremum dari fx per norm X karena dia adalah fungsional linier. Konstantanya bisa keluar begitu kan. Nah ini itu adalah normnya 1. Jadi bisa diganti sebagai supremum dari fx gitu dengan norm x-nya 1. Ya. Nah kita melihat bahwa kalau fx-nya sekali lagi adalah hasil kali dalam begini, dan kita sudah melihat bahwa dia terbatas, ya, dia terbatas, itu, dan dia berlaku seperti ini, ya. Jadi kalau ini saya pindahkan x per norm x, y norm y begini. Jadi kalau saya ambil supremumnya terhadap 1 atau ini, maka supremum dari x per norm x, y itu yang pada dasarnya adalah norm f, itu tentu tetap dia lebih kecil dari ini norm x1, jadi dia norm y. Ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah norm f itu akan lebih kecil dari norm y. Nah sekarang persoalannya sebaliknya. Ya. Sebaliknya, yaitu apakah norm f ini akan lebih besar dari norm y. Nah, dalam hal ini kita hitung saja nilai fx, fy, yaitu y ya, atau norm dari y kuadrat. Nah, tentu saja fy per norm y ini itu tentu lebih kecil dari supremumnya. Ya, supremum dari semua fx
per norm X, mungkin ini harus ada harga mutlaknya begitu, ya tidak masalah, ditambah harga mutlak kan, itu. Nah ini untuk X tidak 0, dan ini adalah norm Y, dan ini adalah norm F. Jadi dengan demikian ini sudah terbukti, dan kita punya ini. Oleh karena itu kesimpulannya adalah norm F itu sama dengan norm Y. Ya. Oke. Jadi jika fungsionalnya punya bentuk khusus seperti di ruang Hilbert itu, maka norm dari fungsional itu adalah sama dengan Y sendiri. Nah, sekarang seperti pada aljabar linier, ya, pada aljabar linier suatu fungsional itu dapat ditulis, ya, jadi ini teorema penyajian dari Riesz. Gitu. Ya, teorema penyajian dari Riesz. Oke. Nah, jadi H itu adalah ruang Hilbert. Selalu agak salah gitu. Hilbert, ya. Dan F itu dari H ke fieldnya, ya. Mungkin bukan ke field ya, karena dia ya, oke. Nah, jadi ke kompleks pun juga boleh. Fungsional linier yang terbatas, fungsional linier yang terbatas, ya, maka ada Y di H, demikian sehingga Fx itu dapat disajikan dalam bentuk hasil kali dalam gitu. Ya, jadi fungsional linier pada ruang Hilbert itu tidak mempunyai bentuk banyak, ya, hanya ada hasil kali dalam. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari, jadi jika jadi bukti di sini ya, jadi F-nya diketahui, kita harus mencari Y-nya. Gitu. Oke. Nah, kita seperti pada aljabar linier, ya, bahwa kalau sekarang F-nya itu adalah selalu 0 begini untuk setiap X, anggota X, maka kita dengan mudah dapat memperoleh Y-nya yaitu 0. Ya, sebab X, Y akan selalu 0. Nah, kalau begitu, sekarang kita asumsikan bahwa F itu tidak 0, tidak identik 0. Ya. Jadi artinya adalah ada X, anggota X, demikian sehingga Fx itu tidak 0. Nah, kalau di aljabar linier, mungkin kita lihat di aljabar linier gitu ya, maka kita punya dimensi dari kernel F ditambah dimensi dari image F itu adalah dimensi dari X gitu, atau H ya tadi ya, yaitu daerah definisinya. Nah, kalau dia dimensi hingga, ya, jadi ini dalam kasus dimensi hingga,
maka ini image-nya selalu 1, ya, karena di lapangan yang sama, ya, atas lapangan yang sama. Jadi kalau ini n, maka ini n-1. Jadi kita bisa menduga bahwa y itu harus berada di kernel F verb, gitu. Ya, di kernel F verb. Nah, sekarang bagaimana? Ya, di kernel F. Ya, di buku ini ditulis sebagai N, ya, kernel F. Jadi kernel F itu adalah maaf. Jadi kernel F itu adalah semua X anggota X, di mana Fx itu sama dengan 0. Ya, jadi semua X. Nah, tentu saja elemen dari Y itu harus berada di kernel dari F-nya. Ya. Harus Y-nya harus berada di barang yang tegak lurus terhadap kernel F itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil unsur di sini, Y anggota kernel F, ya, maka tentunya Y itu tidak akan berada di kernel F. Ya. Sebab kalau dia berada di sini, maka saya akan mempunyai bentuk Y itu harus tegak lurus terhadap Y sendiri, ya. Jadi kalau Y-nya di kernel ini, maka Y ini sama dengan 0, maka Y-nya 0, ya. Jadi tidak mungkin kalau Y-nya 0, maka tidak akan ada yang tidak 0. Oke. Nah, jadi Y-nya tentu tidak berada di sana. Oleh karena itu, nilai Fy ini, Y tidak di, ini maaf ya, tulisannya agak nggak benar. Jadi Y-nya ada di sini. Dan tentu saja Y-nya tidak berada di sini, ya. Tidak, sebab dalam hal lain, dalam arti kalau Y-nya itu anggota kernel F, maka Y, Y itu 0, gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya ini. Nah, karena Y-nya tidak masuk di kernel F, maka tentu saja Fy itu tidak 0. Ya, Fy itu tidak 0. Ya. Dan kemudian untuk setiap X anggota H di ruang Hilbertnya sendiri, nilai dari Fy dikali X dikurangi Fx kali Y itu sama dengan berapa? Jadi ini perhatikan skalar, ini juga skalar, ya. Jadi hasilnya adalah Fy kali X itu minus Fx min Fy. Ya, kita menggunakan kelinearitasan dari F. Jadi dalam hal itu 0. Dengan demikian, Fy X min Fxy itu berada di kernel F. Gitu. Ya. Nah, kalau dia berada di kernel F, artinya Fy X min Fx Y Fy di dot produkan dengan Y, ya, jadi ingat bahwa Y-nya itu di kernel verb, ya, kernel tegak lurus. Jadi dia haruslah 0. Jadi kalau begitu Fx itu, ya, jadi sama dengan berapa ini?
Jadi mungkin saya tulis dulu begini. Jadi FY-nya keluar, saya akan memperoleh XY minus FX, saya memperoleh Y kuadrat. Y, Y sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi dengan demikian FX itu dapat dihitung sebagai apa? Ini adalah konstanta, ini kuadrat ya. Jadi ini harus real ya. Jadi X FY per Fx ya norm Y kuadrat ya kali Y gitu. Kuadrat. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak nol, maka kita bisa mengejar sehingga inilah Y kita yang tadi ya. Jadi di sini adalah Fx, mungkin Y-nya sudah terpakai ya, saya pakai copy ya gitu. Ya. Bahwa Fx itu dapat disajikan sebagai hasil kali dalam. Oke. Ya. Nah, sekarang persoalannya untuk dimensi tak hingga. Ya. Untuk dimensi tak hingga, bagaimanapun juga, jadi kalau ini X, kernel F itu sangat besar ya. Jadi hanya satu kurangnya dari dimensinya ini dalam tanda kutip, dimensi dari kernel ini itu adalah dimensi dari X min 1 ya. Jadi kalau dimensi tak hingga kita tidak punya bentuk seperti ini ya. Jadi bisa terjadi kalau himpunannya itu sangat besar begini, bisa saja dia kalau tidak tutup ya, mungkin hampir seluruhnya menutupi X. Nah, ini menjadi tidak mudah untuk mencari Y-nya. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat bahwa pertama perlu diperhatikan di sini, saya tidak perlu mengulang lagi, bahwa kernel F itu adalah merupakan sub ruang vektor. Ya, jadi hati-hati jangan menyebut sekedar sub ruang saja, karena bisa saja dia adalah sub ruang yang vektor saja atau sudah ada apa istilahnya normnya. Ya. Jadi dia sub ruang vektor. Saya kira ini saya tidak perlu membuktikan. Ya. Nah, juga apa? Ya, sebetulnya kalau nanti kita sudah belajar mengenai fungsional yang kontinu, maka kernel F itu pasti tutup ya. Tutup di sini. Ya, akan dibuktikan bahwa kernel F itu tutup. Artinya adalah kalau Xn itu barisan di kernel F, ya, dan Xn itu konvergen ke X0, maka X0-nya itu berada di F. Ada di kernel F. Nah, ini yang dimaksud tutup ya. Saya sekaligus memberikan arti dari tutup itu. Ya, jadi, nah untuk buktinya saya kira jadi menggunakan keterbatasan tadi ya. Jadi
Kalau fx0 itu bisa saya tulis sebagai fx0 min fxn untuk sembarang. Karena apa? Karena ini 0. Ya, karena dia berada di kernel F. Jadi harga mutlak. Dan karena keterbatasannya dia begini. Ya, tapi diketahui bahwa ini menuju 0. Karena dia convert ini. Ya, konvergen itu. Jadi kalau begitu ya tidak ada pilihan lain ya karena ini lebih besar dari 0 dan ini menuju 0 maka fx0 itu ya harus tutup gitu. Ya, jadi saya kira itu sudah bisa dilihat. Nah, sekarang seperti tadi saya katakan, apakah kernel F itu siapa tahu hanya satu dimensi lebih kecil dari keseluruhan, bisa saja seperti dense begitu ya. Jadi semua elemen di X itu mungkin bisa dekat gitu. Tetapi ternyata tidak demikian halnya ya, tidak demikian halnya. Jadi kita akan membuktikan sekarang teorema kalau N itu yang pada dasarnya adalah tadi nanti adalah kernel F ya. Jadi ini sebetulnya tidak usah. Jadi nanti akan kita pakai pada kernel F. N itu adalah sub ruang tutup. Sub ruang tutup dari ruang Hilbert H. Ya, jadi ini sub ruang vektor tentunya ya, sub ruang vektor dari ruang Hilbert H. Dan X itu elemen dari H ya, yang tidak masuk di N. Ya, jadi N-nya tutup. Kemudian definisikan D itu adalah infimum, nilai yang terkecil dari X min Z. Dengan Z-nya ada di N, ya, ada di sini. Ya. Kemudian ini akan ada Z0 di N, N-nya biasa. Demikian sehingga X min Z0 itu sama dengan D. Ya, jadi betul kalau dia di luar maka akan ada yang paling pendek gitu ya. Jadi mungkin yang paling enak ya di R2 ya. Jadi kalau ini adalah kernel dari belum kernel ya. Tapi nantinya kita akan memakai N itu kernel ya. Jadi kalau D itu tidak berada kalau X itu tidak berada maka akan ada yang paling pendek di sini. Gitu. Nah, inilah Z0-nya gitu. Oke. Nah, jadi bukti dari ini ya, bukti dari ini. Oke. Jadi karena D itu adalah ya mungkin ditulis saja ya, karena D itu adalah infimum dari X min Z, Z anggota N, maka ada barisan, mungkin langsung barisan saja ya, maka ada barisan, demikian barisannya di mana? Di N, ada barisan ZN di N, demikian sehingga X min Zn itu tentu lebih besar dari D karena dia infimumnya dan
ini adalah lebih kecil dari D plus per N. D plus per N. Gitu. Kalau dia sublimum. D plus per N. Oke. Atau dengan kata lain, maka ada barisan Zn di N, demikian sehingga Zn itu anggota di N, dan Zn itu konvergen ke X. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan jajaran genjang, ya, kesamaan jajaran genjang. Jadi jajaran genjang yaitu norm X ditambah Y kuadrat ditambah X min Y kuadrat, kemudian ini dibuka begitu ya, dengan hasil kali dalam, saya kira 2X kuadrat plus 2Y kuadrat gitu. Ya, yaitu menghitungnya tinggal ini kan sama dengan X plus Y, kemudian gunakan sifat dari hasil kali dalam. Ya. Nah, jadi di sini adalah X min Zn ditambah X min Zm dijumlah, ya, ini. Kemudian ditambah dengan kalau dikurangi X min Zn min X min Zm. Gitu. Oke. Sama dengan 2 norm XZN kuadrat ditambah 2 norm X min Zm kuadrat. Gitu. Ada kuadratnya, ada kuadratnya. Oke. Ya. Nah, perhatikan bahwa yang ini itu berubah menjadi apa? 2X min Zm plus Zm kuadrat. Ini menjadi X-nya hilang, jadi tinggal ya mungkin Zm min Zn, ini boleh ditukarkan urutannya, sama dengan 2X min Zn kuadrat ditambah 2X min Zm kuadrat. Gitu. Oke. Nah, kalau 2 ini dikeluarkan, maka saya akan memperoleh 4X Zn plus Zm per 2. Ini kuadrat. Ya. Terus kemudian ada Zn min Zm kuadrat, yang kanan tetap. Gitu. Oke. Nah, perhatikan bahwa N-nya itu adalah subruang. Jadi kalau Zn dan Zm itu ada di N, maka penjumlahannya dibagi 2 juga berada di N. Ya, berada di N gitu. Oke. Nah, kalau dia berada di N, maka bagian kiri ini tentu lebih besar dari 4D kuadrat. Ya, karena D itu tadi adalah infimumnya. Ya, infimum, jadi di sebelah kiri itu tetap ada ini Zn min Zm, ya, kuadrat, ini nanti juga kecil gitu. Ya. Nah, ini sama dengan tetap itu. Ini ya, tetap ini. Jadi kalau begitu, Zm min Zn itu kuadrat lebih kecil dari 2 X min Zn kuadrat ditambah 2
X min ZM kuadrat min 4D kuadrat. Gitu. Nah, ini tentu menuju 0. Mengapa? Karena kalau Zn-nya kan tentu ini menuju ke D kuadrat. Ini juga menuju ke D kuadrat, jadi menuju 4D kuadrat dikurangi ini menuju 0. Jadi kalau begitu Zm itu atau N itu adalah barisan Cauchy. Ya, barisan Cauchy. Dan karena dia di ruang Hilbert, maka Zn itu konvergen, katakanlah ke Z0. Ya, karena hanya ruang Hilbert. Hanya ruang Hilbert. Ya, oke, saya tulis begitu saja antara kombinasi tulisan dan kata-kata saya. Ya. Nah, kemudian karena Hilbert, barisan Cauchy tersebut konvergen, dan karena N-nya tutup, maka kesimpulannya adalah Z0 itu berada di N. Ya. Berada di N. Ini harusnya itu. Oke. Ya. Jadi dengan demikian sudah terbukti ya, bahwa pada akhirnya D itu adalah limit dari X min Zn, dan itu adalah X min Z0 gitu. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan membuktikan yang berikutnya. Teorem. Ya. Jadi kalau N subruang tutup, dari ruang Hilbert H, gitu, ya. Maka untuk setiap X anggota H akan ada V anggota N, demikian sehingga dan W tegak lurus terhadap N perp, demikian sehingga X-nya itu adalah V ditambah W, gitu. Ya. Dan ini dekomposisinya adalah tunggal. Oh, yang fungsional tadi juga ketunggalannya belum ya. Jadi ya tolong dilengkapi dekomposisinya tunggal. Jadi sekali lagi ilustrasi saya hanya bisa untuk dimensi 2. Jadi ini N-nya sebagai subruang. Kemudian saya punya X di sini. Ya. Kemudian akan ada V, ya. Ini di sini V, dan tentu saja nanti W-nya ini, gitu ya. W-nya nanti berada di N perp, gitu. Jadi ini seperti proyeksi ortogonal, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau X-nya itu berada di N, ya V-nya sama dengan X, gitu. Dan W-nya apa? W-nya di 0, dan ini boleh saya klaim sebagai anggota N perf karena apa? 0 N ini adalah 0, ya. Gitu. Untuk semua N di N. Gitu. Jadi 0-nya ada di situ. Oke. Nah, dalam hal lain, ya, kalau X-nya itu ada di X, ya, nah, tetapi X-nya tidak berada di N.
menurut teorema yang tadi akan ada set di N. Demikian sehingga D-nya itu adalah sama dengan jarak X min Z itu ya. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini karena tadi yang diminta adalah V, ya, V anggota N, ya tentu saja V-nya ambil Z gitu. Dan W-nya adalah X min Z. Oke. Nah, sekarang yang perlu ditunjukkan adalah akan diperlihatkan bahwa W itu, ya tadi W ini adalah tegak lurus anggota dari N verb, gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang untuk menunjukkan dia ada di N verb, kita menggunakan kalau U itu sembarang, tidak nol, ya, dan U-nya berada di N, itu, dan alfa itu sembarang skalar, ya, maka kita lihat bahwa D kuadrat itu lebih besar dari W plus alfa U kuadrat. Ya, karena W-nya itu sekarang kan alfa U-nya ada di N ya. Kalau saya tambah ganggu tentu ini kan paling kecilnya untuk semua elemen itu. Oke. Ya. Nah, ini dengan menggunakan hasil kali dalam W plus alfa U, W plus alfa U hasil kali dalam, dia itu adalah W kuadrat, ya, ini kali ini, itu, gitu, ya. Jadi sama dengan 2 alfa WU, ya, plus alfa kuadrat U kuadrat. Ya, mungkin kelihatannya ini cukup di real ya. Ya, cukup di real ya. Sebetulnya bisa diperluas untuk di ruang di kompleks. Ya, gitu. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa U-nya tidak nol, maka saya menulis ini dulu, itu adalah alfa kuadrat plus 2 alfa, ya, 2 alfa, mungkin saya lupa mengecek ini bahwa apakah skalarnya harus dibagi U kuadrat gitu, oke, ya, gitu, plus W kuadrat. Nah, dengan menggunakan kuadrat sempurna, kuadrat kurung alfa plus alfa WU per U kuadrat kurung kuadrat itu plus, ya, plus itu ini adalah D kuadrat ya, jadi sebentar ada sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa itu adalah D kuadrat min, oke, saya kok agak sedikit kehilangan itu, tetapi daripada videonya terus, ini saya tulis saja dulu ya. W, tolong dikasih komentar. W min U per norm U kuadrat dikuadratkan. Ya, ini dikurangi. W-nya ini tadi. Ya, maaf. Ini D kuadrat ini. Ya, karena tadi kan
selisihnya itu X min Z, maka ini W. Ya, betul. Oke. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kalau ini kita ambil 0, ini tidak ada alfanya ya, ini tidak ada alfanya. Ya, tidak perlu ada alfanya. Oke. Jadi alfa betul ya, tidak usah ada alfanya. Maka kalau kita ambil alfa itu adalah minus dari WU per U kuadrat, gitu, ya, maka kita lihat bahwa pada akhirnya D kuadrat itu lebih kecil dari ini, itu kan mengatakan bahwa lebih besar, kemudian dipindah ke kiri, W min U kurung per U kuadrat ini dikuadratkan harus lebih kecil dari 0. Ya. Jadi mungkin saya tulis di sini ya, D kuadrat lebih kecil dari D kuadrat minus kuadrat begini. Jadi ini hilang, pindah ke kiri, maka dia begini. Nah, positif tapi dia lebih kecil 0, ya itu hanya terjadi kalau WU itu 0 untuk setiap U di N. Jadi W-nya anggota dari N-verb. Gitu. Oke? Ya. Nah, dengan cara demikian kita sudah memperlihatkan proyeksi ortogonal ini. Nah, ketunggalannya saya kira mudah. Ya. Oke. Jadi tolong dicek. Oke. Nah, jadi akibat dari ini, maka kita akan sekarang bisa memperlihatkan adanya bahwa fx itu adalah xy gitu ya, untuk suatu y. Untuk suatu y di x juga. Ya. Dan ini yang disebut sebagai teorema representasi Riesz. Ya. Oke. Jadi akhirnya kita akan melihat ini. Nah, saya akan melewati bukti dari Hanbara di 2.2, tetapi beberapa aplikasinya akan saya sebutkan teoremanya juga. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.